Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang memo, schedule, menu, dan yang terakhir adalah tentang sign. Dan saya yakin teman-teman semua tahulah apa itu memo, kemudian apa itu schedule, menu, dan sign. Baik, yang pertama kita masuk ke memo. Memo ini adalah surat singkat yang biasanya digunakan dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Dan ini bersifat resmi, gitu kan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau untuk memberitahu, to notify orang yang kita berikan memo tersebut. Jadi contohnya bisa kita lihat seperti ini ya, ada formatnya kurang lebih seperti itu. Yang pertama kita kasih yaitu namanya DC company ya, atau nama perusahaan. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa kita menggunakan memo untuk internal saja, untuk dalam satu lingkup perusahaan ataupun satu lingkup organisasi ya. Kemudian ada to ya, memo ini ditujukan untuk siapa. Kemudian ada from ya, memonya itu berasal dari mana ya, itu tadi to atau itu, dan from. To itu bisa disebut dengan receiver atau penerima, sedangkan from adalah sender atau pengirim ya. Untuk posisi to dan from itu bisa kita bolak-balik, from dulu atau to dulu, itu terserah. Yang jelas dua hal ini harus ada seperti itu. Kemudian selanjutnya ada date ataupun tanggal dikirimkan memo itu, seperti itu. Kemudian ya, harus ada subjeknya ya teman-teman. Subjek itu adalah berisi tentang apa sih yang mau dibahas dalam memo tersebut ya, meskipun singkat tapi tetap kita harus memberikan subjek. Kemudian kita ikuti dengan konten atau isinya, isi dari memo tersebut. Kemudian diakhiri dengan signature ataupun tanda tangan atau nama belakang, nama terang, maaf ya. Jadi itu bagian-bagian memo yang wajarnya atau yang umumnya kita temui. Sebenarnya ada bagian-bagian lain yang itu opsional atau bisa kita tambahkan atau juga tidak, seperti itu ya. Kalau di sini biasanya, kalau di contoh yang lain itu ada yang namanya CC atau copy carbon ya. Copy carbon itu bisa berarti memo itu kita beritahukan untuk bagian yang lain juga. Kemudian yang kedua adalah tentang menu. Menu ini saya yakin teman-teman juga biasa melihatnya ketika teman-teman berada di rumah makan ataupun restoran ya. Biasanya berisi tentang list of food and beverages atau daftar makanan dan minuman, kemudian diikuti dengan price, harganya. Kemudian juga diikuti dengan description, atau itu bersifat optional. Description itu penjelasan dari food ataupun beverage yang ada di restoran tersebut. Mungkin contohnya seperti ini. Misal ada menu, kalau di Indonesia itu pecel, katakan seperti itu. Apa sih pecel itu, gitu kan. Nanti di situ di deskripsi itu diterangkan. Pecel itu adalah sayuran ataupun bisa disebut dengan salad yang disiram dengan saus kacang ataupun bumbu kacang ya. Kalau di bahasa Indonesianya seperti itu. Ya, itu menu. Ya, ini adalah contoh dari menu yang yang ada bagian-bagiannya tadi. Ada nama makanannya, nama minumannya, kemudian ada harganya di situ. Kemudian itu di bawah
tulisan kecil-kecil itu adalah deskripsi dari makanan tersebut. Ya, di sini ada menu breakfast, menu lunch juga ada, kemudian juga ada minuman coffee, ya, coffee, kemudian ada juga flavor shootnya atau rasa yang akan ditambahkan di kopi tersebut, ya, dengan tambahan biaya yang tercantum di situ. Ada vanilla, caramel, hazelnut, cookie butter, salted caramel, kemudian ada yang termasuk dalam hometown favorites, ya, ini makanan-makanan lokal, ya. Kalau di Pekalongan mungkin ada megono mungkin, ya, itu juga makanan lokal. Kemudian ada drinksnya, ya, jadi drinks ini berbeda dengan coffee, ya, kalau di sini dibedakan meskipun sama-sama cair. Kemudian ada golongan kids menu. Kids menu ini menu untuk anak kecil. Untuk yang selanjutnya adalah schedule, ya, adalah schedule atau jadwal biasa teman-teman dapatkan di setiap awal semester, ya. Kemudian juga karena masih daring juga biasanya setiap pekan itu ada schedule untuk Zoom meeting, ya, itu adalah schedule. Ya, ini adalah contoh dari schedule yang bisa teman-teman perhatikan. Di situ ada kolom hari, ya, Senin, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah sign. Sign ini biasanya berbentuk gambar ataupun kode, yang deskripsi juga bisa, tapi sangat singkat sekali deskripsinya, atau dua hal tersebut, ada gambar, ada kode, dan juga ada sedikit deskripsi, ya. Jadi itu yang apa namanya, melambangkan arti dari sign tersebut atau dari tanda tersebut. Dan sign ini bisa kita temui di jalan-jalan mungkin, kemudian di tempat-tempat umum. Nah, itu hanya dengan gambar saja kita bisa tahu maksud dari sign tersebut. Contoh gambar ini, ya, kita biasa melihat ini adalah artinya restroom for men atau only for men, ya. Jadi biasanya kalau toilet untuk pria itu biasanya ada gambar seperti itu. Kemudian kalau ruangan-ruangan yang hanya untuk pria itu pun bisa ada gambar seperti itu. Kalau misal di masjid mungkin, ya, di masjid itu kan ada tempat wudhu untuk pria, gitu kan, berarti hanya untuk laki-laki. Kita dengan menempel gambar itu saja sudah tahu bahwa itu adalah untuk pria. Kemudian biasanya kita menemuinya ada di mall, ada di office, ada di school, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah seperti ini, ada restricted area, ya, atau area yang sangat terbatas, terbatas dan terlarang di sini. Authorized personnel only, hanya orang-orang yang mempunyai izin, ya, yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Dan jadi artinya orang-orang umum itu tidak bisa atau tidak diizinkan untuk memasuki ruangan tersebut, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu mungkin dengan identitas tertentu yang mempunyai izin, kan. Only authorized people can enter the area. Jadi hanya orang-orang yang punya izin yang bisa masuk ruangan tersebut. Oke. Kemudian biasanya kita temui lambang ini ada di company, ya, perusahaan, laboratori, factory, ataupun yang sebagainya, ya. Biasanya di laboratorium misal hanya orang-orang yang punya kewenangan saja yang bisa masuk ke situ, ya. Di perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Jadi tidak ada sebuah ruangan yang tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan tersebut. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini tentang menu, memo, schedule, dan sign. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time dan thank you.